Oke, selamat pagi menuju siang. Terima kasih sudah hadir kembali di mata kuliah pemrograman Python. Mohon maaf, hari ini kita online karena memang badan lagi tidak fit. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya Python itu mengakomodasi object oriented. Nah, materi yang kita bahas sebelum UTS itu kan tujuannya adalah agar teman-teman paham gimana sih cara menggunakan Python, sintaknya seperti apa, dan gimana caranya menghandle sebuah problem untuk bisa ngasih solusinya. Nah, semua yang kita pelajari di sana adalah untuk memberikan fondasi ke teman-teman untuk ya minimal paham gimana caranya menggunakan Python. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman juga bisa tahu cara kerjanya Python. Jadi dari cara menggunakan nanti bisa berkembang menjadi bagaimana cara kerjanya. Nah, tujuan utama dari mata kuliah ini sebenarnya adalah untuk membekali teman-teman untuk bisa menjadi data analis. Apa itu data analis? Nah, data analis itu biasanya ada dua pendapat sih. Data analis itu ada yang menjelaskan itu adalah orang yang pekerjaannya adalah ngolah data history. Itu sebagian orang menjelaskan bahwa data analis itulah pekerjaan yang menghandle data historical. Jadi data yang lama itu dari sisi Anda, data yang lama itu yang dibahas sama dia. Misalnya dengan menjadi data analis menurut prediksi itu adalah kalau misalnya saya punya data selama 10 tahun terakhir ini, saya bisa nyari suhu tertinggi di kota Bandung itu terjadinya kapan? Atau suhu terendah di kota Bandung terjadinya kapan? Oh, itu terjadi tahun 2018 misalnya seperti itu. Dan bulan Agustus, kalau kalau kelembaban tertingginya, oh itu bulan Januari tahun 2017. Nah, itu data historical. Nah, data historical itu yang akan kita analisis untuk mendapatkan ya oh ternyata paling tinggi itu pernah sampai 38 derajat Celcius di Bandung ini. Nah, tapi setidaknya tetap dia hanya menganalisis data historical. Oke. Nah, tapi beberapa orang, sebagian orang lagi itu menyebutkan bahwa data analis itu kerjaannya adalah mempelajari data historical yang tujuannya adalah untuk memprediksi masa depan. Contoh misalnya, uh, saya punya data history tentang suhu dan temperatur di Kota Bandung selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi dari tahun 2013 sampai 2023 saya punya datanya. Bahkan setiap jamnya itu ada datanya. Nah, berdasarkan dari data tersebut, saya ingin memprediksi kira-kira besok suhunya berapa ya gitu. Nah, berdasarkan data history, saya bisa dong prediksi, ya namanya juga prediksi kan, berarti ada akurasinya di sana. Jadi saya bisa bilang, oh berdasarkan data historical selama ini, besok jam 12 siang itu suhunya adalah 22 derajat Celcius. Karena data historinya mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah data analis. Jadi ada dua pendapat ya, data analis seperti apa. Ada yang bilang data analis adalah data historical apa? Udah ini diolah terus. Nyari data tertinggi, suhu terendah. Tapi kalau sebagian orang lagi, itu menyebutkan bahwa data analis mempelajari data lama digunakan untuk prediksi masa depan. Contohnya tadi, besok suhunya berapa ya jam 12 siang? Kita tidak tahu kan, makanya namanya prediksi. Nah, tapi setidaknya keduanya akan kita bahas di sini.
Makanya di sini di pertemuan ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas gimana caranya mengolah data historical dan kemudian ya minimal digambarlah datanya. Atau kalau enggak cari data tertingginya berapa. Misalnya suhu tertinggi Kota Bandung kapan terjadinya. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan ke-12 dengan menggunakan library NumPy. Oke. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang data analis yang kedua, yaitu prediksi. Cuma sebelum kita ke prediksi, kita belajar dulu gimana caranya data historical kita itu kita bersihkan atau kita perkaya. Kita bersihkan misalnya, ternyata bulan Agustus 2015 kok datanya hilang ya. Nah ini gimana? Tetap kita bikin hilang atau mau kita isi dengan data prediksi? Jadi kan prediksi itu bisa di dalam kan, atau bisa juga ke depan. Mau kita isi enggak bulan Agustus ini? Atau kita biarkan kosong? Kemudian itu disebut sebagai data preparation. Data kita menyiapkan data. Bisa dengan melengkapi datanya atau justru bisa menghapus data atau mengupdate data. Oke. Nah, kita juga bisa memperkaya data. Misalnya, dari data historical suhu dan humidity selama 10 tahun terakhir di Kota Bandung, kita bisa tambahkan. Misalnya, kecepatan angin misalnya. Jadi selain suhu, kita punya kelembaban udara, dan kita juga kecepatan angin. Bahkan arah anginnya kemana. Itu kita dapatkan datanya juga. Tapi datanya nggak di kita, di tempat lain. Nah, kita ambil datanya. Nah, berarti data kita sekarang jadi kaya. Yang tadi cuma hanya suhu dan kelembaban, sekarang ditambah dengan kecepatan angin dan arah anginnya. Oke. Nah, di pertemuan ke-13, itulah yang kita pelajari, yaitu dengan menggunakan library Pandas. Nah, baru setelah itu, setelah datanya bersih, kaya, nah, kita lakukan prediksi dengan menggunakan mesin learning di minggu ke-14 ini. Dan di sini kita akan menggunakan sebuah library khusus, yaitu scikit-learn. Jadi kita akan belajar tentang machine learning di minggu ke-14. Oke. Nah, tapi sebelum kita menjadi data analis, kita coba bahas dulu tentang apa itu object oriented di Python dan juga bagaimana cara menghindari error di Python. Oke. Nah, kita masuk lagi ke pertemuan hari ini, yaitu tentang pemrograman berbasis objek. Nah, pertemuan ini dan pertemuan yang ke depan, kita akan bahas tentang object oriented programming di Python. Dan di sini kita akan bahas secara konseptual dulu. Jadi hari ini kita tidak banyak latihan di Google Colab, tapi kita bahas dulu tentang konsepnya. Oke. Nah, kenapa ini kita sampaikan? Kan teman-teman nanti akan belajar PBO kan, pemrograman berbasis objek. Terus ngapain kita harus belajar object oriented lagi di sini di Python? Nah, di sini di minggu 9 minggu 10 ini yang kita bahas adalah konseptualnya dulu. Agar nanti pada saat teman-teman belajar object oriented di PBO itu jadi lebih mudah, lebih kebayang. Apa itu kelas, apa itu objek, apa itu inheritance, apa itu instance, dan lainnya. Oke. Nah, jadi di pertemuan 910 ini kita akan membahas tentang konsep object oriented untuk bekal teman-teman nanti di PBO. Oke.
Nah, untuk pertemuan hari ini kita nggak ada ini ya, nggak ada quiz, dan sesuai dengan biasanya saya rule-nya sih kalau saya nggak bisa hadir, ya semua akan saya anggap sebagai hadir di kelas. Oke, Oke, kita mulai aja. Untuk pembahasan objek oriented kita bagi jadi dua pertemuan kan, minggu ini dan minggu depan. Nah, minggu ini kita akan bahas tiga topik. Yang pertama yaitu procedural dan object oriented approach. Kemudian kita bahas juga tentang encapsulation, dan terakhir adalah kelas dan objek. Nah, ini konsep ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa memahami, minimal bisa paham apa itu kelas, apa itu objek oriented. Jadi pada saat teman-teman misalnya lagi wawancara kerja, terus disuruh menjelaskan, di kuliah diajarin ini nggak objek oriented? Oh, diajarin. Coba jelaskan, kayak gimana tuh objek oriented? Apa bedanya dengan yang saya kerjakan sehari-hari di kantor ini gitu. Nah, teman-teman jadi bisa menjelaskan. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang apa sih bedanya antara prosedural dengan object oriented approach. Jadi, ada beberapa pendekatan pada saat kita ingin membangun sebuah aplikasi. Pertama adalah procedural approach, kedua object oriented approach, dan masih ada banyak lagi. Oh, kok banyak banget? Nah, soalnya memang procedural approach sama object oriented itu bukan dua konsep yang bertolak belakang. Jadi bukan if guna jika tidak menggunakan procedural approach pasti menggunakan object oriented, enggak gitu. Jika menggunakan object oriented pasti tidak menggunakan procedural approach, bukan gitu. Karena dia antara procedural approach dan object oriented approach dia bukan dua hal yang berbeda, bukan true dan false, bukan satu dan nol. Bahkan dia bisa digabungkan. Oke, kita bahas dulu. Apa itu procedural approach? Nah, procedural approach, pada saat kita ingin menggunakan procedural approach, yang kita fokuskan, yang kita bahas adalah kita mau ngapain. Program ini mau ngapain? Contoh misalnya, saya ingin membuat sebuah program yang menghitung luas segitiga. Contohnya seperti itu. Nah, teman langsung berpikir kan, luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti kalau saya harus menghitung luas segitiga, saya perlu dua buah data. Alasnya berapa, tingginya berapa. Oke, berarti langkah pertama dari program saya adalah bertanya kepada user, input alas, kemudian input tinggi. Nah, baru setelah itu saya bisa ngitung. Oh, berarti luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Dan kemudian saya print. Print luas segitiga sama dengan luas. Itu adalah procedural approach. Dan inilah yang biasa kita gunakan pada saat teman-teman belajar tentang Alpro, waktu pakai bahasa C, dan juga pada saat teman-teman belajar Python di pertemuan sebelum UTS. Itu semua adalah procedural approach. Ingat kan, waktu kita bahas tentang soal-soal challenge yang saya berikan sebelum UTS, buatlah sebuah program untuk menghitung luas segi 4. Buatlah sebuah program untuk menghitung panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Contohnya seperti itu. Itu semua adalah procedural approach karena yang kita bahas adalah program ini mau ngapain? Apa goal dari program ini? Nah, dari goal tersebut, saya harus bisa membreakdown langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dari awal sampai saya bisa mencapai goal tersebut. Itulah procedural approach. Dikasih goal, saya harus bisa desain langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, sampai akhirnya sampai ke tujuan ini. Nah, langkah-langkah itu yang sering kita sebut sebagai flowchart. Ingat kan? Start, kemudian input alas, input tinggi,
hitung luas sama dengan setengah kali tinggi, dan kemudian terakhir print. Nah, itu adalah procedural approach. Jadi kita fokusnya adalah ke tujuan dari program. Kita mau ngapain di program ini. Nah, terus kalau object oriented itu apa? Nah, object oriented, kita nggak bahas program ini mau ngapain, tapi yang kita bahas adalah datanya apa. Contoh misalnya, saya ingin bisa membedakan antara buah apel dengan buah jeruk. Oke, buah apel sama buah jeruk. Berarti saya harus membuat sebuah model yang bisa digunakan untuk memilah, oh ini apel, oh ini jeruk. Contoh misalnya dari warna. Oke, apel warnanya merah, jeruk warnanya kuning. Oke, clear. Sudah bisa kita bedakan. Tapi apel ada yang hijau. Jeruk juga ada yang hijau. Berarti kalau cuma pakai warna, tidak cukup untuk memisahkan antara apel sama jeruk. Karena ada yang warnanya hijau. Oke, apa lagi ya? Oh, misalnya permukaan kulitnya. Kalau apel, dia licin kan kulitnya. Tapi kalau jeruk, dia kasar. Oh, berarti di situ kita bisa bedakan antara apel sama jeruk. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, apa yang digunakan untuk membedakan antara apel sama jeruk, itu kita sebut sebagai atribut. Sini. Ini atribut ini yang kita gunakan untuk memisahkan antara ini apel atau jeruk ya. Gitu. Oke. Jadi di object oriented, yang kita bahas bukan mau ngapain, tapi apa, objeknya apa, datanya apa. Gitu. Makanya di sini benang merah yang memisahkan antara procedural approach sama object-oriented approach adalah kalau di procedural approach kita fokusnya ke pekerjaan. Gimana caranya mencapai goal tersebut? How to make the job done. Tapi kalau di object oriented, yang kita bahas adalah datanya. Gimana caranya membuat model data yang mirip seperti kenyataannya, seperti real world. Ini data yang kita fokuskan. Contoh misalnya, saya ingin menghitung rata-rata dari beberapa nilai. Itu jelas goal kan. Tujuannya adalah menghitung rata-rata dari beberapa nilai. Sudah pasti yang kita gunakan adalah procedural approach. Saya ingin membuat sebuah aplikasi akademik untuk sekolah saya. Aplikasinya bisa ngapain aja ya? Kita nggak bahas itu. Kita hanya saya ingin bikin aplikasi akademik, titik. Kita nggak belum bahas, nanti mau diapain. Bisa ngapain aja aplikasinya. Tapi kita cuma saya ingin bikin aplikasi akademik. Oke, berarti langkah pertama adalah menggunakan object oriented approach untuk membuat data modelnya. Contoh misalnya, di sekolah itu ada apa ya? Oh, ada murid. Oke, berarti saya punya murid. Terus ada apa lagi? Oh, saya punya guru. Oke. Gimana cara membedakan murid A sama murid B? Oh, berarti saya butuh atribut di sini. Misalnya gender. Kemudian misalnya nomor induk kependudukan, misalnya NIK. Kan unik deh kan. Terus misalnya nama. Terus misalnya nilai. Atau yang lainnya. Terus kalau guru gimana? Guru, gimana cara membedakan guru A sama guru B? Oh, berarti sama juga. Bisa pakai gender, bisa pakai NIK, bisa pakai nama.
Tapi guru nggak punya nilai. Guru misalnya hanya punya misalnya jabatan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, saya sudah membuat sebuah data model untuk murid dan guru. Murid punya atribut gender, NIK, nama, nilai, dan guru punya atribut gender, NIK, nama, dan jabatan. Maka di sini, pada saat saya ingin membuat sebuah aplikasi akademik untuk sekolah, saya menggunakan object-oriented approach. Oke. Kemudian saya ingin bisa membedakan antara apel sama jeruk. Oh, berarti ini saya bahasnya adalah atribut nih. Atribut apa yang membedakan apel sama jeruk? Rasa, warna, ukuran, permukaan kulitnya, wanginya, seperti itu. Karena kita membahas tentang atribut, maka yang kita gunakan adalah object oriented. Contoh lainnya, saya ingin menghitung sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Right triangle itu adalah segitiga siku-siku. Oke, berarti sudah jelas ya, itu goal ya. Saya ingin menghitung panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti saya minta alasnya berapa, tinggi berapa, kemudian sisi miring adalah akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, itu adalah procedural approach. Oke. Nah, terus kalau kita menggunakan object oriented approach, oke, kita sudah bikin data modelnya, ada murid, ada guru. Terus mau diapain? Ya, misalnya kita ingin ngitung berapa sih rata-rata nilai murid, semua murid itu, rata-ratanya berapa gitu. Oh, itu berarti prosedural berarti kan? Kan mau ngitung rata-rata nilai. Iya, itu prosedural. Makanya object oriented itu hanya bangun struktur datanya saja, data murid, data guru. Tapi setelah data modelnya kita buat, mau diapain? Misalnya mau menghitung jumlah murid, menghitung jumlah guru. Nah, kalau itu berarti procedural approach. Jadi, procedural approach itu ngitungnya object oriented datanya. Basicnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa ini ya, sudah mulai kebayang apa itu object oriented dan kapan menggunakan procedural approach. Jadi object oriented mikirnya data modelnya seperti apa. Procedural approach, datanya terus mau diapain? Hitung jumlah murid, prosedural. Hitung jumlah guru, prosedural. Hitung rata-rata nilai seluruh siswa, prosedural. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke bagian kedua, encapsulation. Encapsulation. Lucu ya namanya encapsulation. Jadi kayak apa? Kapsul. Dan memang dia mirip kayak kapsul. Kalau kapsul obat kan obat dimasukin ke dalam kapsul gitu kan, diselubungi. Jadi kita nggak tahu ini apa di dalam kapsul ini, obatnya apa, gitu. Kita nggak tahu. Nah, sama seperti di object oriented. Dimasukkan ke dalam kapsul, sehingga kita nggak bisa ngelihat dalamnya apa. Nah, yang dimasukkan ke dalam kapsul itu adalah data, data modelnya tadi. Oke, kita coba lagi. Kalau di visual approach, kita punya data ini. Dan kita juga punya fungsi. Misalnya fungsi pertama itulah untuk apa? Hitung jumlah siswa. F2 tambah siswa. F3
update siswa. F4 hapus siswa. Jadi masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kalau main function pengen ngitung jumlah siswa, maka dia akan nanya ke F1. F1 tolong itu dong hitungin ada berapa sih jumlah siswa di sekolah ini gitu. Terus kalau misalnya ada siswa baru, dia nanyanya ke F2. F2 tambahin dong, ini ada siswa baru nih, namanya ini, nah NIK-nya sekian, alamat sekian, tempat tinggalnya sekian, dan seterusnya. Dan F2 bertugas untuk menambahkan data tersebut. Oke, nah terus apa kekurangan dari sistem ini? Nah, contoh misalnya, jumlah siswa di sekolah ada 1 juta orang misalnya, ada banyak banget 1 juta orang. Nah, kemudian main nanya ke F1. F1 tolong dong hitungin jumlah siswanya berapa gitu. F1 ngitung kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai baru 100.000. Main functionnya, dia nanya ke F2. F2, tolong dong tambahin ada siswa baru nih. Gitu. Nah, begitu F2 nambahin, akhirnya F1 jadi bingung kan, ini jadinya berapa ya jumlah siswanya gitu. Saya ngitung dengan data yang lama atau data yang baru nih gitu. Contohnya seperti itu. Makanya kalau kita menggunakan procedural programming, data yang ada di sini itu terbuka dia, expose. Siapapun bisa mengubahnya. Bahkan main function kalau tidak sabaran dia bisa langsung akses ke data, ngubah-ngubah datanya bisa, kebuka soalnya, expose. Nah, di sini kita akan mendapatkan kendala tentang data integrity. Seperti apa data integrity-nya? Wah, kalau pakai procedural function, kalau pakai prosedural, ya susah. Dia akan bisa berubah-ubah datanya. Karena siapapun bisa mengubah data. Nah, pendekatan ini kita coba bahas gimana kalau di object oriented. Nah, di object oriented, data yang ini ada di dalam fungsi. Sebenarnya sama aja. Cuma karena F1, F2, F3, F4 ini bisa saling komunikasi, bisa saling ngobrol, maka pada saat main function ini nanya ke F1, F1 tolong dong hitung jumlah siswa. Gitu. Nah, pada saat F1 disuruh itu, dia bisa ngunci datanya. Data dikunci dulu, klik, sehingga F2 nggak bisa nambah data. F3 nggak bisa ada data. F4 nggak bisa hapus datanya. Setelah F1 selesai ngitung, baru datanya dibuka lagi, ceklek. Oke, silakan yang lain kalau misalnya mau nambah, ngubah, atau yang lainnya. Contohnya seperti itu. Makanya di Object Oriented Programming, data itu seakan-akan dimasukkan ke dalam kapsul. Bungkusnya adalah fungsi-fungsi ini. Nah, fungsi-fungsi di sini itu kita sebut sebagai metode. Jadi kita harus sekarang kita bedakan sekarang antara fungsi dengan metode. Fungsi adalah yang independen seperti ini. Metode adalah fungsi yang nempel ke objek, ke data ini. Dan metode bisa saling komunikasi. Oke? Nah, itu contoh dari perbedaan antara object oriented dengan procedural approach. Dilihat dari enkapsulasinya. Jadi sekarang dia dimasukkan dalam kapsul ya, datanya ini, data dimasukkan dalam kapsul, dan kapsulnya adalah metode. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau yang ini kekurangannya ya apa? Tadi data integrity, karena datanya expose, jadi siapapun bisa mengubah data. Data integrity jadi masalah. Itu kekurangan dari procedural approach. Tapi kelebihannya simple. Jadi sepanjang programnya sederhana,
F1, F2, dan kita yang ngontrol. Misal F2 nggak boleh dipanggil kalau F1 lagi kerja ya, gitu. Atau kebalikannya. Nah, sepanjang kita bisa mengontrol itu, maka procedural programming itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, tapi kalau object oriented gimana? Keuntungannya, benefitnya tadi, data integrity terjaga. Tapi kekurangannya apa? Jadi lebih lambat. Contoh misalnya, kok bisa lebih lambat? Ya, contoh misalnya, eh, main lagi nyuruh F1 untuk ngitung jumlah siswa. Oleh F1 dikunci datanya kan. Nah, padahal main function pingin ngupdate siswa, ada alamat yang pingin diubah. Nah, harusnya cara logika, kalau cuma update alamat, jumlah siswa tidak akan berubah kan. Tapi gara-gara F1 sudah terlanjur ngunci, F3 jadinya harus nunggu sampai F1 selesai. Nah, makanya dia jadi lebih lambat. Itu kekurangan dari object oriented approach. Cuma untungnya adalah data integrity. Dan enaknya lagi dengan object oriented adalah satu objek di sini itu kita bicarakan kepada satu programmer. Programmer A, kamu bikin objek untuk siswa ya. Si B, kamu yang bikin objek untuk guru. Nah, nanti tergantung si A sama si B, dia yang berkuasa penuh terhadap data model dari siswa, dan si B berkuasa penuh terhadap data model dari guru. Ya, lanjut lagi. Ini tadi, kalau pakai visual programming, resikonya adalah di data integrity. Tapi kalau object oriented, kita menggunakan metode, dan metode ini bisa saling berkomunikasi, dan dengan adanya metode ini, kita juga bisa membuat sebuah akses CRUD. Jadi, hak akses CRUD itu C adalah create, R adalah read, U adalah update, D-nya, sudah tahu ya, jadinya delete. Tadi yang read adalah F1 kan, kemudian update tadi F3, delete F4, create adalah F2. Jadi kita bisa milah-milah. Oke, metode 1 kamu hanya boleh read saja. Metode F3 kamu bisa update, dan seterusnya. Oke. Oke, sebelum kita masuk kelas objek, ada pertanyaan dulu? Oke, sebelum masuk kelas, belum ya. Kita coba ini. Contoh dikit tentang tadi function dan metode. Contohnya misalnya seperti ini. Print selamat pagi. Maka pada saat saya run, dia akan ngeprint selamat pagi ke layar. Oke, tunggu bentar, dia masih connect ke engine belakang. Ya, selamat pagi. Nah, print di sini, ini adalah sebuah fungsi. Karena dia independen. Kok bisa independen? Karena dia bisa ngeprint apapun. Print sebuah bilangan. Print 5, print selamat pagi, print huruf A, bisa. Dia tidak tergantung terhadap datanya. Nah, kalau misalnya saya bikin seperti ini. String sama dengan selamat pagi. Dan di sini saya akan ngeprint string. Hasilnya apa?
sama aja. Cuma pada saat saya membuat sebuah variabel string yang tipenya adalah string, otomatis Python akan membuat dan menyediakan beberapa metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi string. Contoh misalnya, string, titik. Nah, ada capitalize, ada casefold, ada center, ada count, ada encode, dan lainnya. Nah, ini semua adalah metode. Metode yang disediakan oleh Python karena kita menggunakan tipe data string. Jadi, tipe datanya string, langsung dia nambahin, dari Python langsung nambahin metode-metode. Bisa capitalize, casefold, center, count, encode, dan lainnya. Coba kita coba yang count. Oops. Oh iya. Oke. Nah, yang keren aja berarti. Misalnya kita menggunakan apa? Misalnya capitalize. Ini. Bedanya apa? Bedanya cuma di huruf pertama. Tadinya huruf kecil, sekarang huruf besar. Jadi kapital huruf utamanya. Nah, print adalah fungsi, dia independen. Capitalize ini adalah metode yang bawaan dari tipe data string. Jadi kalau tipe datanya beda, misalnya string sama dengan 10. Titik, beda dia nantinya. Lembar. A sama dengan integer 10. A titik ini. Beda dia ini. Metode-metode yang diberikan oleh Python untuk menghandle bilangan integer. Oke. Nah, itu bedanya antara fungsi dengan metode. Oke, baik lagi. Sekarang kita bahas sedikit tentang kelas dan objek. Nah, ini adalah inti dari object oriented sebenarnya. Nah, tiap kali saya menjelaskan tentang object oriented, pasti saya biasanya menggunakan tentang klasifikasi. Nah, di klasifikasi di SMA dulu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau zaman dulu saya sih cuma ada 2 kingdom, animalia dan plantae, atau hewan dan tumbuhan. Cuma kalau sekarang katanya sampai sudah aku nggak 5 atau 7 gitu kingdomnya. Namanya kita sekarang fokusnya ke kingdom animalia aja, binatang. Nah, kingdom binatang atau hewan, dia punya 2 buah subfilum, vertebrata, yaitu bertulang belakang, dan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Sama-sama hewan, tapi sekarang kita lihat, dia punya tulang belakang nggak? Kalau punya, namanya vertebrata. Kalau tidak punya, avertebrata. Oke, berarti sekarang saya membedakan hewan berdasarkan punya tulang belakang atau tidak punya tulang belakang. Oke, nah karena yang punya tulang belakang, saya pelajari lagi ciri-cirinya. Oh, ternyata kita bisa memilahnya lagi menjadi 5 buah kelas. Ada Pisces, Aves, Reptilia, Amphibia, dan Mamalia. Pisces, dia hidup di air. Kulitnya bersisik. Aves, kulitnya berbulu, dia bisa terbang,
Reptilia, kulitnya bersisik juga. Bedanya apa dengan Pisces? Oh, dia hidupnya di darat dan punya kaki, kakinya 4. Oke, terus amfibia, kakinya 4 juga. Kulitnya tidak bersisik sih, licin. Oke, berarti kulitnya bisa kita gunakan untuk membedakan. Terus mamalia, oh, dia hewan menyusui, misalnya seperti itu. Jadi, semakin ke bawah, jumlah karakteristiknya itu makin nambah. Kayak misalnya, yang masuk hewan adalah, oh dia hidup, bisa berkembang biak, dan bergerak bebas. Hewan. Vertebrata, dia hidup, bergerak bebas, dan berkembang biak, dan punya tulang belakang. Ketambahan sekarang, atribut satu lagi. Pisces, dia apa? Dia hidup, punya apa? Dia hidup, bisa bereproduksi, bisa bergerak bebas, punya tulang belakang, dan kulitnya bersisik. Ketambahan lagi sekarang atributnya. Jadi makin ke bawah, itu makin spesifik jenis makhluk hidupnya. Sementara semakin ke atas, dia semakin generik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai data model yang digunakan untuk memilah atau membedakan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. Contoh misalnya tadi adalah gimana cara membedakan apel sama jeruk. Contohnya seperti itu. Nah, dari data model ini, sekarang kita buat contohnya apa ya? Oke, misalnya tadi dari Aves, kita di bawahnya ada subkelas lagi, ada Paleonatae dan Galawanserae. Paleonatae contohnya adalah burung unta, ostrich. Dan Galawanserae contohnya adalah ayam. Contoh ini. Kalau yang di atas, itu hanya data modelnya saja. Contoh misalnya, saya membedakan antara Pisces dengan Aves berdasarkan kulitnya, hidupnya di mana, kemudian jumlah kakinya, dan lainnya. Tapi kita belum bahas, oke, tadi bilang Pisces sama Aves bedanya adalah hidupnya di mana. Tapi hidupnya di mana? Oh, Pisces itu hidupnya di air. Aves itu hidupnya di darat. Nah, kita tidak sampai sana. Kita baru membahas apa yang membedakan, yaitu tempat hidupnya. Udah, itu aja. Nah, itu adalah data model. Nah, baru setelah itu kita turun ke bawah. Oke, Pisces contohnya adalah ikan mujair. Aves contohnya adalah ayam. Nah, kalau ada contoh, berarti semua atribut-atribut di sini bisa kita kasih nilai sekarang. Tadi Pisces katanya atributnya adalah tempat hidup. Oke, ikan mujair tempat hidupnya adalah di air tawar. Ayam tempat hidupnya adalah di darat. Udah. Jadi satu atribut sekarang sudah punya nilai. Kalau ikan mujair tempat hidupnya di air, ayam tempat hidupnya di darat. Jadi sudah kita kasih nilai untuk membedakan antara ikan mujair dengan ayam. Nah, itu sudah levelnya contoh yang di sini. Oke. Kita sekarang bahas konsep dulu ya. Minggu depan baru kita bahas contoh-contohnya. Nah, kita masuk lagi sekarang ke uh, terus hubungannya dengan apa? Hubungannya klasifikasi ini dengan object oriented apa? Nah, di sini ada data model, ada real world example. Nah, kelas itu adalah data model. Objek adalah real world example. Jadi kelas dia punya atribut-atribut, punya struktur data, ada atribut-atributnya.
tapi belum ada nilainya, belum ada value-nya. Nah, begitu saya jadikan sebuah objek, barulah objek itu kita kasih nilai. Kayak tadi, kelasnya adalah Pisces. Objeknya adalah ikan mujair. Nanti atribut-atribut yang ada di kelas diisilah nilai di sini. Oke, nah, proses menurunkan kelas jadi objek itu disebut sebagai instantiated. Dari kelas diinstantiated menjadi objek, atau kebalikannya, objek adalah instance dari kelas. Atau instance itu maksudnya adalah contoh. Ya sih, kayaknya contoh deh, Pak. Translate. Ya, contoh instance itu. Jadi di sini objek adalah contoh dari suatu kelas. Kayak tadi, kelasnya adalah Pisces, contohnya adalah ikan mujair. Nah, proses mengubah dari kelas atau menurunkan dari kelas jadi objek disebut sebagai instantiated. Atau objek adalah instance dari kelas, atau objek adalah contoh dari suatu kelas. Oke. Lanjut. Contohnya seperti ini misalnya. Saya punya kelas student dan kelas dosen. Pada kelas saya punya atributnya, NIK, nama, IPK. Dan dosen sama juga, NIK, nama, jabatan akademis. Tapi ini belum ada nilainya, hanya struktur datanya saja, karena ini kelas. Atributnya aja yang disimpan di sini. Nah, pada saat dia dibuat jadi contoh, di instantiated, barulah dia dikasih nilai untuk setiap atribut tadi. Contoh misalnya, NIK 11734. Nama, Bogi. CFA, rektor. Nah, ini disebut sebagai objek kan tadi. Nah, objek kita kasih nama, NBA misalnya, seperti itu. Sementara untuk yang siswa, kelas student, sama. Ini juga masih struktur data. Masih hanya atribut aja. Kalau dia dibikin contohnya, di instantiated, barulah dia dikasih nilai. NIK-nya berapa? Nama siapa? IPK berapa? Proses dari sini ke sini disebut sebagai instantiated. Atau mencontohkan. Atau kalau dibalik, objek NBA adalah contoh dari dosen, dari kelas dosen. Objek 1920565 adalah contoh dari kelas student. Oke, jadi proses dari data model dari real world disebut sebagai instance. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kelas student punya nick dan nama. Kelas lecturer juga sama punya nick dan nama. Oh, berarti ada yang sama nih. Berarti kita bisa bikin sebuah kelas di atasnya yang atributnya hanya nick dan nama, yaitu kelas people. Karena student adalah people, lecturer juga people. Dan people punya nick dan punya nama. Nah, pada saat kelas people ini diturunkan ke student, maka semua yang dimiliki oleh people juga menjadi milik student. People punya nick nama, diturunkan, student juga punya nick nama. People punya F1, F2, diturunkan, sama, student juga punya F1, F2. People diturunkan jadi dosen. People punya nick nama, dosen sama juga nick nama. Jadi dia diwariskan. Semua yang ada di atas diwariskan ke bawah. Makanya namanya ini adalah inheritance. Pewarisan. Oke, jadi pewarisan itu adalah dari superclass. Semua yang ada di superclass diturunkan jadi kelas di bawahnya. Ada F1, F2 di superclass.
kelasnya punya S1 F2, S1 F2. Superclass punya nick nama, atributnya sama. Student juga punya nick nama, lecturer juga punya nick nama, dan seterusnya. Oke, berarti sekarang kita sudah punya 4 istilah, class, object, instance, dan inheritance. Dan ketambahan tadi ada beberapa istilah lain, yaitu kayak enkapsulasi. Oke. Nah, sekarang kita coba bedah lagi tentang objek. Objek, dia punya 3 hal. Yang pertama adalah dia punya nama, ini namanya. NBA ini namanya, nama objeknya. Kemudian objek juga punya properti atau atribut. Ini propertinya. Yang membedakan objek satu dengan objek lainnya. Kemudian objek juga punya activity, yaitu metode-metode yang ada di sini. Ini activity. Yang menjelaskan saya bisa ngapain aja terhadap properti ini. What can we do to the property? Misalnya F1, oh dia bisa hitung jumlahnya atau read. F3 bisa update, dan seterusnya. Oke, jadi objek punya 3 hal, nama, NBA, punya properti atau atribut, nick, nama, JFA, dan juga punya activity, yaitu metode-metode yang ada di sini. Oke. Nah, contoh sederhananya misalnya seperti ini. Saya punya sebuah kelas jeruk. Ingat, jeruk ada banyak. Ada jeruk Mandarin, jeruk Bali, jeruk Medan, jeruk Garut. Nah, objek adalah contoh dari kelas. Nah, di sini objeknya kita gunakan lemon. Jadi lemon adalah contoh dari jeruk. Lemon is an instance of orange. Nah, gimana caranya membedakan lemon sama jeruk-jeruk lainnya? Nah, kita punya atribut sekarang. Atribut yang bisa digunakan untuk membedakan antara jeruk satu dengan jeruk lainnya. Dan di sini atributnya adalah ukuran, bentuk, warna, rasa, dan bau. Dan setiap atribut nanti bisa kita berikan nilai. Ukuran bisa kecil, medium, atau besar. Warna bisa hijau, bisa kuning, bisa orange, dan seterusnya. Tapi bisa juga bukan pilihan seperti ini, tapi langsung. Misalnya apa? Rasa. Rasanya kita bisa bikin input manual. Manis kadang-kadang agak asam. Contohnya seperti itu. Oke, kita coba sekarang contoh-contoh. Sekarang misalnya saya buat sebuah kelas orange. Kelas orange ini kemudian saya buat contohnya, yaitu lemon. Jadi lemon ini adalah objek, orange adalah kelas. Jadi lemon adalah instance atau contoh dari orange atau jeruk. Nah, pada saat saya membuat sebuah kelas, saya bisa membuat metode. Dan di sini ada sebuah metode khusus, yaitu yang namanya constructor. Ini. Yaitu dengan init. Garis bawah, init, garis bawah. Constructor adalah sebuah metode khusus yang pasti akan dijalankan setiap kali sebuah kelas diturunkan jadi contoh. Seperti ini contohnya. Jadi pada saat lemon diturunkan sebagai contoh dari jeruk, maka otomatis konstruktor akan dijalankan. Sehingga dia akan menuliskan I'm alive. Ini.
Contoh berikutnya, misalnya tentang kelas student. Nah, kalau tadi kelas lem orange tadi, kita nggak bisa ngasih apapun. Nah, sekarang kelas student di sini kita coba ngasih data. Datanya mencakup NIM, nama, dan juga IPK. Nah, pada saat saya memanggil student 1, inilah objeknya berarti. Student 1 adalah objek yang merupakan instance dari kelas student. Dan saya lempar 3 buah data, 1, 2, dan 3. Maka ini masuk sebagai ID, ini masuk sebagai name, ini masuk sebagai IPK. Sehingga nanti name ini masuk sebagai ID, Bogi Aditya masuk sebagai name, 3,3 masuk sebagai IPK. Oke, jadi pada saat saya panggil statement ini, saya sudah membuat sebuah student 1 yang merupakan contoh dari kelas student dengan NIM 1920565, namanya Bogi Aditya, dan IPK-nya 3,3. Berharap. Karena dulu IPK saya bukan 3,3. Nah, setelah saya membuat sebuah objek, student 1, di kelas, saya membuat lagi metode lainnya, yaitu read name dan set name. Jadi sama kayak tadi yang string titik, panggil metodenya. Sama juga, objeknya apa? Tadi kan string itu objeknya. Kemudian dot, kemudian ini, read name. Berarti ini adalah metodenya. Dan dia akan memanggil ini. Dan isi dari metode tersebut adalah ngeprint namanya yang ada di objek tersebut. Dan namanya adalah kebetulan Bogi Aditya, maka itulah yang di print. Oke. Nah, kemudian selain baca, saya sekarang coba buat metode tambahan lagi, yaitu untuk update. Nama metodenya adalah set name. Nah, di sini saya akan melemparkan sebuah parameter, nama barunya, yaitu Nyoman Karna, dan Nyoman Karna ini akan masuk sebagai new name di sini. Sehingga namanya berubah menjadi new name. Makanya pada saat saya read name berikutnya, sudah berubah namanya. Jadi Nyoman Karna. Oke. Lanjut, satu lagi, ini yang terakhir. Nah, sama seperti yang tadi, mirip tadi kan, ini. Cuma nambah, ini. Saya nambah ini. Dan ternyata efeknya adalah pada saat saya melakukan set name. Saya mau update namanya dari Bogi Aditya menjadi Nyoman Karna. Sehingga Nyoman Karna dia akan dimasukkan sebagai new name di sini. Dan kalau tadi nothing happen di sini, nggak ada apa-apa terjadi kan? Setelah kita set name, udah. Nah, saya pingin biar setelah saya set name, ada feedback bahwa namanya sudah berubah. Jadi misalnya Nyoman Karna. Namanya di sini saya tambahkan. Saya suruh ngeprint nama barunya apa. Cuma alih-alih saya print self name, saya gunakan metode yang sudah ada, yaitu read name. Jadi saya memanggil metode read name dari metode set name. Jadi dari set name itu manggil metode
read name. Makanya di sini setelah di set name dia ngeprint. Ini nama barunya ya, Nyoman Karna. Dan kalau saya read name lagi, ya sama Nyoman Karna sekarang. Oke, contohnya adalah seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini terakhir, karena inheritance dan polymorphism kita bahas di minggu depan. Nah, minggu depan baru ada kuisnya. Kuis tentang object oriented ini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini? Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai sekian dulu. Saya juga sudah mulai. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube dan saya share di grup ya. Dan seperti biasa, kalau karena saya yang salah membuatnya jadi kelas online, maka semua saya anggap sebagai hadir itu atau dari saya sini. Oke, terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Makasih banyak, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.